Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwasannya sosial emosional ini kaitannya itu berkaitan dengan fisik, mental, dan psikologis anak. Selain dengan hal-hal yang bersifat kejiwaan, ya, ini juga mempengaruhi hal-hal yang bersifat intelektual atau bersifat kognisi, di mana anak-anak juga akan sangat berpengaruh di kehidupan selanjutnya apabila dia tidak dibiasakan untuk mengendalikan emosi sejak dini. Tidak dikenalkan bagaimana mengekspresikan emosi dengan cerdas, emosi dengan bijak gitu ya. Seperti yang kita ketahui di modul 1 dan modul 2 telah dibahas macam-macam emosi, di mana emosi ada emosi negatif, ada emosi positif. Emosi positif itu cenderung pada bahagia, rasa senang, kemudian berbunga-bunga, kemudian emosi negatif yang bisa kita lihat dan tampak pada diri anak seperti menangis, sedih, kecewa, kemudian murung dan marah seperti itu. Apakah boleh kita menyalurkan mengekspresikan emosi negatif? Boleh, tapi dengan cara menyalurkan yang bijak seperti itu. Seperti yang kita ketahui bahwasanya tidak mungkin seseorang itu harus memendam rasa marahnya atau rasa kecewanya atau rasa sedihnya gitu ya. Anak-anak pun juga sama gitu ya. Anak-anak butuh yang namanya validasi perasaan mereka, kemudian butuh diterima, butuh untuk dipahami, butuh untuk ditanyai, butuh untuk dirangkul, butuh untuk diperhatikan gitu ya. Kita tanyai perihal bagaimana keadaannya, bagaimana perasaanmu gitu ya. Jadi setiap saat seorang guru dalam fase atau dalam kondisi observasi pada kegiatan anak-anak, maka penting untuk memperhatikan mimik wajah, gestur, apapun yang sedang dilakukan anak-anak, karena itu juga menjadi PR kami, PR seorang guru ya, karena seorang guru bukan hanya mencerdaskan otaknya saja, tapi juga mencerdaskan emosi mereka gitu ya. Orang-orang yang memiliki kecerdasan emosi yang baik cenderung hidupnya juga akan lebih baik karena dia bisa menanggapi hal-hal dalam hidupnya dengan bijak. Contohnya seperti ini, orang-orang yang misalkan memiliki suatu konflik gitu ya, namun dia bisa menanganinya dengan tenang, maka akan menemukan jalan keluarnya. Berbeda ketika seseorang yang bertemu atau berhadapan dengan konflik, misalkan dia sakit hati gitu ya, itu adalah konflik gitu ya, kemudian dia mengutarakannya dengan cara berbicara dengan kasar gitu ya, kemudian berperilaku yang tidak baik gitu ya, kemudian emosinya meledak-ledak, bahkan yang bisa kita tahu sampai adanya cekcok atau pertengkaran atau hal-hal yang lain, itu kan artinya sangat tampak pada diri mereka tidak memiliki kecerdasan emosi yang baik. Nah, lalu bagaimana dengan hidupnya? Hidupnya tidak akan beruntung seperti itu. Berbeda dengan orang-orang yang memiliki kecerdasan emosi yang baik, pasti hidupnya lebih beruntung dan lebih bahagia karena dia tahu gitu ya, kapan harus seperti ini, kapan harus seperti itu. Anak-anak itu juga tahu, dan itu dibentuk dari mana? Dari rumah mereka. Selain dari rumah, dari sekolah juga. Nah, seorang guru juga harus menjadi tauladan gitu ya. Jadi kadang-kadang satu kelas A dan kelas yang lain itu bisa diidentifikasi. Oh, ini anak-anaknya temperamen ya, itu bisa dilihat gitu ya. Oh, gurunya seperti ini, udah, oh begini. Tapi memang kadang nggak bisa mutlak dilihat dari seperti itu karena banyak faktor. Ada lingkungan di rumah mereka yang berbeda, ada lingkungan teman-temannya mereka, karakteristik dan wataknya yang berbeda juga. Ada permainan yang ia temui juga berbeda-beda, itu juga sangat berpengaruh. Permainan-permainan yang melatih sangat menguras emosi itu banyak juga ya, seperti permainan-permainan menantang, sehingga jiwa mereka itu kadang-kadang bisa lebih tenang gitu ya, karena puzzle, Lego, kemudian yang permainan pokoknya mengotak-kotakkan itu sangat-sangat menguras energi gitu ya. Biasanya anak-anak yang cepat selesai cenderung tenang. Biasanya tapi anak-anak yang lama sekali selesai itu cenderung tidak tenang, dan itu emosinya sangat-sangat tidak stabil. Nah, itu bisa dilihat dari permainan-permainan yang ia hadapi kayak gitu. Nah, di KB1 ini kita akan mengenali sosial emosional kaitannya dengan fisik, mental, dan psikologis anak. Dimana pernyataan ini menegaskan bahwa sosial emosional ini juga berkaitan dengan fisik dan sosial, mental, dan psikologisnya ya. Secara umum kita dapat mengenalinya melalui penelusuran dan pengamatan terhadap anak, yaitu pada saat anak beraktivitas, baik ketika di rumah, di sekolah, dalam kegiatan bermain maupun aktivitas lainnya. Pengamatan dapat dilakukan baik pada saat mengawali, saat melakukan kegiatan, maupun pada saat akhir kegiatan.
Nah, kita bagi para pendidik sangat penting mengetahui cara yang mudah dapat dilakukan untuk mengenali gejala emosi dan perilaku sosial, yaitu tindakannya bertujuan untuk kita memberikan tindakan preventif atau interventif dapat segera dilakukan jika hal-hal yang tidak sesuai harapan atau terdapat penyimpangan. Nah, tindakan preventif ini misalnya kita bisa mengkomunikasikannya terlebih dahulu pada anak, peraturan-peraturan cara berperilaku gitu ya. Misalnya saat bermain nggak boleh apa gitu ya, apa saja yang tidak boleh dilakukan, apa saja yang boleh dilakukan. Nah, itu kan tindakan preventif ya, atau aturan bermain sebelum permainan dimulai, kita bacakan aturan bersama gitu ya, supaya nantinya itu nggak ada gelut gitu ya, nggak ada gejala emosi yang tampak gitu ya, kita ngobrol gitu ya. Ini seperti di halaman 3.5 disampaikan mengkomunikasikan peraturan berperilaku, nggak boleh apa saja ya, itu tuh ternyata boleh loh, itu kan termasuk pertanyaan terbuka ya. Oh, nggak boleh dorong-dorongan, nggak boleh pukul-pukulan, nggak boleh tendang teman, nggak boleh apa lagi ya, tidak boleh mengumpat, tidak boleh mencemooh, tidak boleh mengkritiki perilaku teman, tapi kita memberikan saran kayak gitu. Kemudian sedangkan tindakan interventif misalkan pada saat anak berperilaku membahayakan dirinya maupun teman-temannya gitu ya. Jadi kita tanyai kira-kira apa saja hal-hal yang membuat bahaya, kemudian apa saja kira-kira yang membuat permainan itu tetap aman kayak gitu. Oh, dalam pengawasan bu guru, oh naik-naiknya tidak terlalu tinggi kayak gitu. Meskipun saat bermain balok bangunannya juga harus kuat, yang bawah nggak boleh sampai yang bawah lemah karena nanti roboh, itu kan membahayakan kayak gitu misalnya. Nah, selanjutnya slide selanjutnya. Nah, ini adalah 4 kemampuan sederhana yang harus dimiliki oleh pendidik ya, dimana kemampuan sederhana yang perlu dikuasai pendidik dalam mengenali perilaku sosial emosional anak. Yang pertama adalah kemampuan mendekati anak, yang kedua kemampuan observasi, yang ketiga kemampuan merekam, yang keempat pendidik harus bersifat objektif. Iya memang, jadi tidak boleh kita melibatkan perasaan kita, kayak misalkan oh kita merasa anak ini lebih baik, cenderung lebih anak-anak yang lebih tenang gitu ya, kemudian oh anak ini perlu terus dibela gitu ya, nggak bisa kayak gitu ya. Kadang anak-anak yang diem itu juga harus kayak dipersilahkan untuk berkonflik, maksudnya membiarkan mereka bagaimana caranya menghadapi konflik gitu ya, bukan menjadi anak yang selalu ada pertengkaran, bukan gitu ya, tapi mempersilahkan mereka untuk berhadapan dengan konflik itu sendiri, bagaimana rasanya, bagaimana menemukan solusinya, bagaimana cara menyelesaikannya, itu juga penting gitu ya. Jangan sampai anak-anak kita itu kita lindungin terus gitu ya. Kadang kan ada ya anak yang agak-agak diem gitu ya, maksudnya kita oh iya nggak boleh main sama ini, main sama itu aja ya gitu, terus kita lindungi. Nah itu nanti akhirnya kecerdasan emosionalnya tidak matang kayak gitu ya. Justru di usia TK itu waktunya main aja gitu ya. Seperti itu. Kemudian untuk penjelasan lebih detailnya mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya Bu Riza Amalia. Kepada Ibu Riza silahkan untuk menjelaskan slide yang sedang tampil ini.